Bab 3035. Jurus leluhur keluarga Li mendorongnya pergi. Namun pada saat ini, dunia seolah-olah berhenti. Sosok Erikin dan si brewok kaku pada saat ini. Sosok putih itu mengangkat tangannya, jari-jarinya seperti pedang dan dia menembakkan energi pedang yang ganas yang menembus langit dan bumi. Dalam sekejap mata, energi pedang menembus dada si brewok, lalu menusuk lengan kiri Erikin secara diagonal. Kemudian, sosok itu bersama dengan cahaya pedang menghilang ke langit dan bumi secara bersamaan. Si janggut besar melihat langit dan bumi kembali normal, tubuh si brewok bergetar dan jatuh ke tanah, mata Erikin terbelah dan memapah si brewok. Yang membuat kulit kepala Erikin semakin mati rasa adalah ada ubang besar di dada si brewok saat ini, lalu darah menyembur keluar seperti pegas. Sepertinya aku sudah tidak sanggup, tapi sayangnya aku masih tidak ingat siapa kamu hingga akhirnya. Maaf, Erikin, saudara yang baik. Dengan darah yang keluar dari sudut mulutnya, si brewok jatuh di atas perahu, terengah-engah. Jangan omong kosong, luka ini tidak akan membunuhmu. Mata Erikin merah. Jika si brewok bukan praktisi pemurnian tubuh, dia pasti sudah mati sejak tadi bila memiliki luka seperti ini. Tetapi saat ini, dia masih bisa diselamatkan. Ingatanmu belum pulih, jadi kamu tidak boleh mati. Pada saat ini, Erikin tidak peduli tentang mengendalikan perahu roh dan memanggil Black Demon untuk mengendalikan arah. Kemudian sekelompok energi kehidupan muncul di tangannya, lalu dia menancapkannya ke lubang di dada si brewok. Tanpa mempedulikan seberapa berharganya benda ini, intinya dia menggunakan sebanyak mungkin. Bahkan Erikin juga mengeluarkan paku berkarat dan jika energi kehidupan tidak cukup, dia juga akan memeras sejumlah uang lagi dari bajingan ini. Untungnya, meski daya tembus pancaran pedang itu menakutkan, namun tidak menghancurkan tubuh. Dengan perbaikan energi kehidupan yang terus-menerus, luka si brewok mulai sembuh. Energi kehidupan yang begitu berharga, terbuang sia-sia. Si brewok sejak tadi tidak kehilangan kesadaran dan tentu saja dia melihat apa yang digunakan Erikin untuk menyelamatkan dirinya sendiri, lalu dia tidak bisa menahan tawa pahit. Selanjutnya, aku tidak bisa membantumu, kalau tidak aku akan keluar untuk meledakkan diriku sendiri, jadi aku bisa mengulur sedikit waktu. Bersambung. Bab 3036. Gila. Jangan beromong kosong, begitu banyak energi kehidupanmu habis, jika kamu mati, aku akan kehilangan banyak. Melihat bahwa si brewok sadar kembali dan dapat berbicara, Erikin pertama-tama menghela nafas lega, tetapi setelah mendengar kata-kata keterlaluan si brewok, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk lagi. Kamu istirahat dulu, dan serahkan ini padaku. Beri makan si brewok beberapa pil dewa, dan melihatnya pingsan, Erikin mengangkat kepalanya. Saat ini, perahu roh sudah mulai berayun cepat ke kiri dan ke kanan. Tuan, aku tidak bisa melakukannya lagi, aku tidak bisa menahannya lagi. Di kapal terbang cahaya ungu, Black Demon panik dan terburu-buru. Sebelum si brewok memimpin kapal, Erikin bisa menahan segala macam cahaya Reiki dari belakang. Tetapi selama waktu ini, hanya Black Demon yang bertanggung jawab atas kapal. Dia harus menemukan arah yang benar dan menghindari serangan dari belakang. Kecepatannya melambat, dan dia secara bertahap didekati oleh Senot Zhang dan yang lainnya, dan situasinya menjadi lebih berbahaya. Jangan panik, mereka tidak bisa mengejar. Erikin melihat ke belakang dengan mata dingin, dan melirik Senot Zhang dan Clowny Li yang mengejarnya. Ilmu sihir muncul terlalu cepat sekarang, dan tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar memiliki teknik rahasia semacam ini. Sepertinya dia masih meremehkan 50 orang jenius teratas dalam daftar galaksi. Siapa yang melukai si brewok? Lihatlah nafasnya adalah Clowny Li. Bagus, dia sudah mengingatnya.
Dia datang untuk mencari si brewok untuk bertemu lagi. Jika karena ini menyakiti si brewok, dia pasti akan melenyapkan klan Clowney bahkan jika tidak kembali ke bintang biru. Setidaknya dalam wilayah rahasia galaksi, kedua pihak tidak bisa menghindar. Tapi ini hanya untuk dibicarakan nanti, yang harus dia lakukan sekarang adalah menyingkirkan situasi saat ini terlebih dahulu. Terbang ke kapal terbang cahaya ungu, menyingkirkan Black Demon, Eric Kin secara pribadi mengendalikan kapal terbang, tiba-tiba berubah arah. Desir. Kapal terbang bersinar dengan cahaya ungu, tiba-tiba berbelok 90 derajat, dan bergegas lurus ke langit. Dia suka mengejar, bukan, itu lebih dari keberanian. Di jurang galaksi, ada banyak celah ruang di udara, terang atau gelap, yang sangat berbahaya. Melewati kultivasi fase penilaian, menemui jurang kehampaan, menyentuh sampai mati. Ini juga salah satu alasan mengapa para kultivator lebih suka diganggu oleh monster jiwa dan berjalan di tanah daripada terbang tinggi. Tapi sekarang didekati oleh Senot Zhang dan yang lainnya, si brewok kehilangan kekuatan tempurnya untuk waktu yang singkat. Jika ingin menyingkirkannya lagi, hanya bisa menggunakan jalan di udara. Anak ini gila, dia akan mati. Melihat Eric Kin terbang ke udara, ekspresi Senot Zhang dan Clowney di belakang keduanya berubah. Semua orang tahu bahwa yang terbaik adalah tidak pergi ke langit di atas galaksi, tetapi Eric Kin tidak peduli sama sekali. Menuju inti badai Reiki, sekarang terbang ke udara penuh retakan. Serahkan token emas dan energi kehidupan. Sekarang Eric Kin melakukan ini, apakah dia benar-benar akan mempertaruhkan nyawanya dengan mereka? Jika mereka mencapai celah, Eric Kin yang ada di depan, bukankah mereka akan mati? Kejar. Namun, tak satu pun dari mereka menyerah. Jika mereka tidak mengejar, itu berarti semua pencapaian sebelumnya telah ditinggalkan. Meskipun kedua belah pihak memiliki wajah pucat, mereka juga mengikuti. Di udara, badai Reiki bahkan lebih menindas. Sejumlah besar celah ruang ditangguhkan di kehampaan, seperti ular berbisa yang memilih orang untuk digigit. Namun, Eric Kin tidak menghindar, dan mata gelap dan mata dewa terbuka pada saat yang sama, masih bergerak maju dengan cepat. Tentu saja, Eric Kin tidak berjuang untuk hidupnya seperti yang dipikirkan Senot Zhang. Ada juga banyak jenis celah. Retakan yang terlihat, kerohanian, semi tak terlihat, dan paling menakutkan, sepenuhnya transparan. Dengan berkah teknik mata ajaib, selama itu bukan celah yang sepenuhnya tersembunyi di kehampaan, orang bisa melihatnya. Dan celah yang paling menakutkan ini, melalui pengalaman yang diperoleh dengan mengikuti monster jiwa ke langit sebelumnya, terkonsentrasi di daerah dataran tinggi. Karena itu, selama tidak terlalu sial, terbang di ketinggian ini tidak akan mengancam jiwa. Melihat Senot Zhang dan Clowney mengejar dengan ketekunan, Eric Kin menaikkan tinggi badannya lagi sementara pupil mereka berkontraksi. Di bawah tekanan, kecepatan melambat lagi, dan di posisi ini, retakan transparan mulai ada. Dengan lambaian tangan, pupet fase penilaian 1 penurunan berkepala 2 itu langsung dilepaskan dan terbang di depan kapal terbang cahaya ungu. Dalam kondisi normal, benda ini tidak memiliki kecepatan seperti kapal terbang cahaya ungu. Namun tekanan di sini sangat tinggi, dan penerbangan kapal terbang cahaya ungu, termasuk para kultivator akan terpengaruh. Namun adanya pemaksaan terhadap benda mati seperti pupet hanya mempercepat konsumsi bagian dan konsumsi batu roh di dalam tubuh. Oleh karena itu, Eric Kin mempertahankan kecepatannya, dan pupet berkepala 2 juga bisa terbang ke depan untuk menjelajahi jalan setapak. Akibatnya, menakutkan bahwa Eric Kin dan lusinan orang di belakang bergerak cepat di ribuan ruang retakan yang menakutkan. Arahnya bukan lagi garis lurus, tapi liku-liku. Bagaimana Eric Kin memilih rute, puluhan orang berikutnya juga mengikuti.
Melihat Erikin berbelok, jarak dari mereka sedikit memendek. Seorang kultivator aliansi loyalitas memiliki mata sedingin es, sama seperti sebelumnya. Dia mengangkat tangannya dan meledakkan spiritualitas pada Erikin. Kamu gila. Hentikan sekarang. Melihat ini, Senot Zhang di sebelahnya sangat ketakutan sehingga dia hampir berkeringat, dan buru-buru berteriak dan menahan orang itu. Dengar semuanya, jangan lepaskan spiritualitas kecuali kalian cukup dekat. Di tempat seperti ini, ada celah-celah kosong di sekelilingnya. Selain itu, ruang ini sangat rapuh karena baptisan badai Reiki abadi. Turun dengan ilmu sihir dan memukul Erikin baik-baik saja, tetapi jika itu mengenai celah ruang di tengah jalan, itu akan langsung melebar, menyebar, dan bahkan menjadi celah di ruang. Kemudian orang-orang berada dalam masalah besar. Pemimpin, lalu bagaimana kita mendekati orang ini? Ini tidak mendesak. Di tempat berbahaya seperti itu, putra ini seperti pencari jalan. Ketika dia terluka oleh retakan terlebih dahulu, atau terpaksa tidak punya tempat untuk pergi, itu adalah kesempatan kita. Senot Zhang mencibir. Ikuti rute yang aku lalui, orang-orang ini tidak bodoh. Melihat Senot Zhang dan yang lainnya seperti belatung di Tarsus, Erikin sedikit mengernyit. Arahnya semakin dekat dan lebih dekat ke inti badai bilah hitam. Retakan void di sini juga semakin padat. Bahkan pupet fase penilaian menemui kehampaan yang sangat tersembunyi. Untungnya, lengan itu hanya terpotong, tidak sepenuhnya terlepas. Tetapi jika ingin mempelajari metodeku dan bergerak maju, bagaimana bisa sesederhana itu? Sambil mencibir, Erikin langsung menggambar pola dewa kali ini. Kabut putih memenuhi udara dalam sekejap. Sisi belakang kapal terbang cahaya ungu ditaburi seperti ekor. Di mata Senot Zhang dan yang lainnya, itu adalah area di mana Erikin berada. Area seluas radius 100 meter ditutupi oleh kabut putih, dan kerohanian tidak bisa menembusnya sama sekali. Akibatnya, arah dan lintasan spesifik Erikin tidak terlihat. Keluarkan semua jenis harta untuk membuka jalan. Senot Zhang dan yang lainnya diam-diam memarahi Erikin karena terlalu kejam, sehingga mereka hanya bisa menggigit peluru dan membuang berbagai harta karun sebagai alat pencari jalan. Lagi pula, tidak ada pupet fase penilaian dan hanya harta yang bisa terbang lebih cepat dari yang lain. Untuk sementara, banyak harta terbang keluar, menjelajahi jalan di depan. Akibatnya, banyak retakan semi tak terlihat muncul, dan sejumlah besar harta dihancurkan di celah ruang angkasa. Melihat adegan ini, semua orang merasa sangat tertekan. Tidak ada yang menyangka pengejaran Erikin akan berubah menjadi situasi seperti itu. Bersama